berasal dari kata syirkah atau persekutuan, yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum ajaran lain selain dari aturan atau hukum Allah. Syirik juga merupakan akhlak yang melampaui batas aturan serta bertentangan dengan prinsip tauhid yang mengabdi dan secara sukarela kepada sesuatu ajaran atau perintah selain dari ajaran Allah. Dalam Islam sendiri, syirik merupakan dosa yang tak dapat diampuni kecuali melalui taubat serta meninggalkan kemusyrikan dengan sejauh-jauhnya. Sebagai umat muslim, kita perlu menghindari perilaku syirik karena hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sejumlah ciri-ciri orang syirik yaitu 1. Melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadikan Tuhan-Tuhan tersebut sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menyembah Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menganggap Tuhan mempunyai anak. Kelima, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Keenam, menjalankan ibadah karena ingin dilihat atau mendapat pujian dari orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sekaligus melarang seluruh umat muslim memiliki sifat syirik. Syirik dibagi menjadi dua macam, yakni syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar akbar. Syirik besar merupakan perbuatan syirik dengan menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam beribadah di dunia, serta bersikap takut kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala juga masuk ke dalam perbuatan syirik akbar. Syirik kecil ashar. Syirik kecil adalah jenis syirik yang tidak sampai menyebabkan perilaku dinyatakan murtad atau keluar dari Islam. Akan tetapi, perilaku syirik dapat mengurangi nilai ketauhidan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa saja menyeretnya ke dalam syirik besar. Adapun bahaya syirik dalam Islam yaitu 1. Tidak mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapat siksaan yang berat di neraka. 3. Pahala dan amalnya akan terhapus. 4. Dipastikan tempatnya di neraka. Ramalan zodiak sendiri adalah praktik prediksi atau interpretasi yang didasarkan pada posisi planet, bintang, dan tanda-tanda astrologi pada saat tertentu yang dikaitkan dengan kepribadian, nasib, atau peristiwa yang mungkin dialami seseorang. Sedangkan ramalan tarot adalah ramalan yang menggunakan kartu tarot untuk menafsir masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Penggunaan tarot sering dilihat sebagai bentuk ramalan, dapat diartikan sebagai bentuk potensial dari syirik karena melibatkan pencarian atau pengetahuan atau bimbingan dari sumber selain Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rafli, saya Wiwi Pambudi, saya Cakra, saya Ibnu Sabil, saya Abe, saya Ani, saya Gesti, saya Nisa, saya Tiara. Di sini kami akan mewawancarai mengenai syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan mengobrol bareng Bang Ipan Putra dan Bang Maulidul Arzak tentang praktek kemusyrikan yakni mempelajari zodiak yang pastinya sangat bermanfaat. Semoga diskusi kali ini kita nggak cuma nambah wawasan tapi juga bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Baik, di sini saya bersama Bang Ipan Putra. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang ini. Bang Ipan Putra, apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang membuat Anda mempercayai zodiak dan tarot? Secara pengalaman mungkin ada beberapa dari ramalan zodiak ataupun tarot yang mungkin secara tidak sengaja terjadi di kehidupan saya. Namun dalam hal ini saya menyikapi bahwa itu bukan sesuatu untuk diyakini
cuma hanya sekedar kejadian yang kebetulan saja. Baik. Nah, menurut Bang Ipan, mempelajari ilmu falak itu dengan tujuan menentukan bulan apakah boleh atau tidak menurut Bang Ipan? Menurut saya kalau dari segi mempelajari boleh-boleh saja, karena memang dari pembentukannya ilmu falak itu memang bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan waktu, seperti jadwal sholat ataupun tanggal kalender dalam Hijriah. Jadi kalau untuk mempelajari hal itu menurut saya sah-sah saja. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor yang mempengaruhi seseorang percaya akan ramalan zodiak atau tarot ini, Bang? Kalau faktor yang membuat banyak orang mempercayai zodiak dan tarot, menurut saya itu minimnya ilmu pengetahuan tentang tata cara bertawakal kepada Allah, dengan rendahnya keimanan bisa juga, karena mungkin kalau seseorang telah mempelajari tentang keislaman lebih dalam, tentu hal-hal seperti tarot dan zodiak tidak akan mempengaruhi keyakinannya. Jadi tergantung iman kita lagi kepada Allah ya. Ya, dan pengetahuan kita juga. Ya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam mengenai zodiak? Dari segi Islam sama sekali tidak ada hal mengenai zodiak. Jadi bagi saya pribadi, apabila ada orang yang mempercayai tentang zodiak, itu justru melanggar dari ketentuan syariat, di mana kita mempercayai sesuatu yang tidak berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan Allah berarti ya, Bang? Ya, lebih tepatnya banyak orang juga berpendapat, dan termasuk saya pribadi, itu sebuah bentuk kecil dari kesyirikan. Dan selanjutnya kami mempercayai narasumber kami yaitu Abang Arzak. Bang, menurut Abang nih Bang, pada zaman sekarang ini kita sering jumpai ramalan tarot dan zodiak menurut pandangan Bapak dan Ibu. Bagaimana hal tersebut? Menurut saya pribadi, ramalan zodiak ini kan alasannya atau dasarnya itu kan suatu kebetulan yang dikumpulkan gitu. Jadi untuk mempercayai hal tersebut mungkin kurang dianjurkan, karena syariat kita tidak ada yang menganjurkan untuk mempercayai hal zodiak atau tarot itu. Sedangkan yang harus kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebagai pribadi Muslim kita seharusnya tidak mempercayai hal tersebut. Oke, Bang. Baik Bang, selanjutnya, jika seorang membaca ramalan zodiak hanya untuk hiburan tanpa mempercayainya, apakah itu tetap syirik? Ya, bagi saya pribadi, kalau hanya untuk sebagai hiburan itu tidak termasuk kepada sesuatu yang syirik, karena atas nama hiburan tentu banyak sekali hiburan yang bisa kita jumpai, seperti film-film yang tidak berlandaskan Islam, tentu hanya sebagai hiburan saja. Dengan tidak mempercayai hal tersebut tentu tidak menjadi hal yang menjadi syirik bagi kita. Berarti menurut Abang ini tidak masalah asal kita tidak mempercayainya. Iya. Baik Bang, selanjutnya nih, mengapa kepercayaan zodiak bisa dianggap mengurangi tawakal kepada Allah? Mengurangi tawakal ini kan tentu tawakal ini keimanan kita kepada Allah, sehingga ketika kita mempercayai sesuatu hal yang tidak berlandaskan Islam atau syariat, maka hal tersebut kemungkinan akan mengurangi keimanan kita. Maka dari hal tersebut otomatis apabila keimanan kita berkurang, maka tawakal kita kepada Allah tentu saja akan berkurang. Selanjutnya, Bang, apa hukum mempelajari ilmu laduni dengan tujuan menentukan bulan-bulan dalam Islam? Kalau di dalam Islam itu ada yang disebut dengan ilmu falak, yang mana ilmu falak ini secara materinya itu berkemiripan dengan ilmu-ilmu perbintangan, namun tujuannya berbeda. Yakni ilmu falak itu kita pelajari untuk menentukan contohnya jadwal sholat atau jadwal imsak, masuk puasa. Tentu hal tersebut dapat membantu kita dalam menjalankan syariat Islam. Tentu ada beberapa ilmu yang dianjurkan kita untuk menuntutnya dan ada beberapa yang dilarang. Tergantung kepada tujuan atau masalah kita dalam mempelajarinya. Berarti menurut Abang untuk menentukan bulan-bulan di dalam Islam itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim membentengi diri dari kepercayaan seperti zodiak dan tarot itu? Baik, menurut pribadi saya dalam membentengi diri itu yang pertama adalah mempelajari ilmu syariat dengan baik.
Kemudian yang kedua itu adalah berhati-hati dalam bergaul, karena pergaulan ini bergantung kepada teman-teman kita, yang mana apabila teman-teman kita kebanyakan mempercayai hal tersebut, maka otomatis kita juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Oleh karena itu baik-baik dalam berteman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai penghujung wawancara hari ini. Semoga manfaat bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi juga untuk menambah wawasan kita masing-masing. Jadi terima kasih banyak kepada narasumber atas ilmunya yang diberikan kepada kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mensupport kami untuk bisa mensukseskan acara wawancara kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.